Ya, oke. Kita mulai pertemuan terakhir kita pada eh, hari ini untuk topik sensoris. Kemarin juga kita katakan kita untuk sensoris ada tentang apa mata ya, kemudian organ telinga ya, ada pengecap ya. Nah, yang terakhir ini adalah tentang integumen ya. Apa itu integumen ya? Gumen itu adalah eh, bagian dari tubuh yang eh, yang bisa dilihat dari luar tubuh ya, yang terkoneksi dengan luar tubuh ya. Jadi dia juga masuk ke dalam-dalam lubang-lubang ya yang ada di luar di eksternal tubuh ya. Nah, apa yang masuk ya biasanya itu yang masuk-masuk itu merupakan eh, merupakan apa namanya jaringan mukosa ya. Itu bisa yang masuk saluran pencernaan, pernafasan maupun urogenital. Ya, karena integumen itu adalah sesuatu semua yang ada di luar ya, maka biasanya integumen itu nampak sebagai suatu kalau pada hewan atau makhluk yang tidak memiliki apa namanya bulu ya seperti ayam, maka yang nampak adalah ini kulit ya, di mana di situ nanti ada kulit ya, itu di bawahnya. Hei, nyapa ini kok kon coreki? Jangan dicoreki rek. Nyapa kok dicoreki? Bisa ya nyoreki kamu. Kulit itu yang bagian paling luar, nanti di situ juga di situ ada tumbuh rambut ya atau ada bulu juga, itu juga merupakan bagian daripada integumen ya. Kemudian ada apa namanya kelengkapan ya, kelengkapan daripada kulit. Di situ ada glandula ya, kelenjar-kelenjar, ada kelenjar keringat, ada kelenjar apa minyak ya, ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak. Kelenjar keringat biasa kita sebut dengan sudorifera, kemudian untuk minyak kita lemak ya, kelenjar lemak itu biasa kita sebut dengan sebasea ya. Kemudian karena sebasea itu biasanya dia menghasilkan minyaknya itu sampai kemudian bisa kalau pada wajah bisa menutup pori-pori itu biasanya ya. Itu karena daerah berasal dari kelenjar sebasea maka biasa disebut dengan sebum ya. Dan juga ada pada beberapa hewan ya, itu eh, di sebenarnya kalau eh, ini kalau kita di sini tulisannya pada tikus ya, ada kelenjar prepusial ya, prepusium. Jadi berarti kalau prepusium itu kan suatu wilayah ya, kemarin semester 2 itu di antara anus dan eh, vulva ya, atau di antara anus dan apa organ reproduksi jantan itu dinamakan dengan prepusium. Di situ eh, tapi juga itu pada tikus ya. Kalau pada anjing misalnya itu ada di kiri kanan dari anus ya. Itu bisa juga kayak pada apa sekung apa hewan apa itu di situ. Nah, itu eh, kelenjar-kelenjar ini menghasilkan suatu eh, apa sekresinya yang mengandung hormon ya, biasa pada kucing, pada anjing begitu ya, pada apa itu sikung, ini pada tikus itu menghasilkan suatu hormon yang disebut dengan feromon ya. Di mana di situ dia akan bisa menandai wilayahnya ya. Hormon itu mengandung suatu bau yang menyebabkan misalnya bisa menarik lawan jenis atau bahkan kemudian eh, apa namanya
namanya menandai wilayahnya ya. Kemudian ada kita tahu kan ada bursa Cutaneus, ada bulu, teracak dan tanduk. Semua itu merupakan derivat daripada integumen ya. Eh, integumen itu berasal dari apa, Nana? Integumen berasal dari apa? Apa? Berasal dari Ini kan yang di luar dari apa? pelebaran kulit, dokter. Nah, jadi itu kalau masa embrional itu terbagi menjadi apa? Bagian yang ektoderm, ya. Nah, ektoderm. Ya, nanti bursa ini apa? Bulu, teracak. Bulu kemarin kita sudah berbicara ya pada ayam, tapi bisa juga kalau bulu itu feather itu pada bangsa unggas ya, tapi kalau pada mamalia itu bentuknya adalah apa? Rambut ya. Rambut itu berbeda dengan bulu. Kita yang pertama ya. Nah, integumen yang pertama ini adalah kulit. Kulit terbagi menjadi tiga, ya, terbagi menjadi tiga. eh, ini terbagi menjadi tiga bagian, ya. Ada bagian paling luar disebut dengan epidermis, kemudian di bawahnya ada bagian yang di bawah epidermis namanya dermis atau korio, dan bagian paling dalam dari kulit disebut dengan subkutan atau subkutis. Ya, di mana pada epidermis ini banyak tersusun dari ini sel-sel ya, ada stratum corneum, granula vivum, basalis, lucidum, granulosum, dan spinosum. Ini adalah sel-sel kulit ya. Kemudian juga kita jumpai ini adanya pigmen, yaitu tadi kalau kalian ke dokter kemudian dilakukan facial berkali-kali itu ya eh, jangan sampai merusak ini stratum corneum, germinasium, basalis, lucidum ya, karena niatnya adalah untuk menghilangkan pigmennya. Itu akan apa namanya ini jangan sampai apa merusak ini sel-sel ini ya, sehingga jadi kulitnya nanti terlalu mati. Walaupun kulit itu mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu regenerasi yang cepat, namun juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai dia belum melakukan regenerasi, kamu melakukan apa eh, pengelupasan, maka nanti bisa langsung pencapaian dermis, tentunya akan membahayakan ya, karena dengan niat untuk menghilangkan pigmennya. Karena eh, di Indonesia itu kita kaya akan matahari, jadi sebenarnya kita itu eh, negara yang kaya dengan segala macamnya, yang mataharinya juga banyak, sumber daya alamnya yang banyak. Intinya adalah negara yang super kaya raya sebenarnya ya. Lautnya banyak, wis pokoknya benar-benar negara yang sangat kaya. Kemudian sebenarnya nggak apa-apa dengan matahari, tapi kita skip aja ini. Kemudian kita ada ini di epidermis ini nanti akan kita jumpai ya, ada rambut atau ada juga bulu ya. Bahkan di epidermis ini kita jumpai suatu ujung syaraf ya. Jadi kenapa kamu kok apa namanya sensitif misalnya ya? Kalau misalnya oh apa ya, kamu kalau kena senggol temennya, kena sentuhan aja gitu kamu merasa. Karena apa? Karena di situ pada lapisan luar daripada kulit kita jumpai yaitu ujung syaraf ya, yang bernama corpus Meissner. Ya, ini berfungsi untuk sentuhan maupun rebahan. Kemudian juga ya ada ini, ada lempeng Merkel ya.
ada Meissner Merkel. Kemudian yang bagian kedua daripada kulit yaitu dermis, di mana di sini ada saraf, yaitu ada corpuscle Pacini ya yang berfungsi untuk tekanan, kemudian ada Ruffini yang berfungsi untuk panas dan Gauss untuk dingin ya. Makanya kenapa kalau hanya kamu sentuh ya di luar kamu nggak merasa. Tapi kalau agak kamu tekan tuh baru tahu karena posisinya lebih ke dalam di sini ya. Corpuscle Pacini. Ya. Kalau Rubini untuk merasakan kok ada panas ya, kemudian dingin ini Kraus. Kemudian juga rambut atau bulu itu ya itu nanti folikelnya itu ada di posisi dermis ya. Kemudian juga ada muskulus untuk menegakkan bulu, itu ada muskulus arachnophyli. Kemudian juga pada dermis kita jumpai kelenjar minyak, kemudian juga kelenjar keringat ya. Kemudian ada juga misalnya apokrin tadi, misalnya kalau kelenjar yang berfungsi untuk feromon tuh, misalnya ya, ini juga ada di wilayah dermis ya. Contoh ini nanti ini ada di sini ya, nanti kita bahas berikutnya ya. Kalau sebasea itu apa, nasopharynx apa, tarsalis apa, infrabulus apa, interconvolvulus apa. Kemudian ada serabut saraf tadi, ya serabut saraf ya. Ini kan ujungnya ini ya, ini ada serabutnya di sini ada pembuluh darah dan limfa. Pada subkutis ya ada lemak tebal yang disebut dengan panikulis adiposum. Oh, ada musculus cutaneus ya yang nempel itu nanti ke ya nempel di sini di subkutis. Kemudian ada juga bursa cutaneus ya yang melindungi gesekan antara kulit dengan tulang di bawahnya. Ya, ini subkutis ini juga merupakan tempat di mana biasanya dilakukan penyuntikan subkutan ya. Tapi juga bisa ada intrakutan. Nah, kalau intrakutan itu berarti pada posisi dermis atau korium ya. Karena pada dermis atau korium itu banyak apa saraf-saraf kayak Pacini, Ruffini, ya, Krauss ya. Ini serabut saraf juga ini ya. Ini menyebabkan penyuntikan intrakutan itu terasa sakit sekali. Biasanya penyuntikan intrakutan itu dilakukan pada untuk mendeteksi adanya apa namanya ini eh kondisi yang apa sih namanya ini eh alergi ya. Nah, ngomong alergi aja kok angel. Ini kita lihat ini adalah epidermis, ini adalah dermis dan ini subkutis. Kita lihat pada epidermis ini ada banyak sel-sel epitel ya, ada apa stratum granuum, granulosum ya, lucidum ini ada di sini semua ya, epidermis. Kemudian di sini juga ada sel-sel pigmen tadi ya, ada pigmen, kemudian juga ada folikel rambut ya. Nah, kemudian di dermis tadi ini kita ada ya apa ini tadi ada mas yang menyebutkan masuk ke dalam apa namanya epidermis, ada yang masuk mengatakan masuk ke dalam dermis yaitu corpus Meissner tadi yang berfungsi untuk peragaan tadi ya. Kemudian kita jumpai juga ini kelenjar lemak sebum ya yang ada di kulit yang ada di dekat dari apa namanya eh bulu atau apa namanya rambut, di mana dia nanti salurannya adalah di sini pori. Makanya kalau ini tersumbat ya, nah itu akan mempengaruhi apa suhu tadi dikatakan ya bahwa glandula sebasea akan berpengaruh terhadap suhu. Karena apa? Karena ereksi atau tidaknya rambut ini ya, ini akan berpengaruh menutup atau apa namanya melonggarkan pori-pori dari kulit yang akan berpengaruh terhadap proses keluar masuk keluarnya suhu tubuh ya di mana itu disebabkan oleh proses ini relaksasi maupun kontraksi daripada daripada pembuluh darah ya yang ada di sini. Ketika pembuluh darahnya ini relaksasi atau kontraksi itu bagaimana nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ini adalah
pada epidermis, ya, pada dermis kita jumpai muskulus karakter pili yang berfungsi untuk menegakkan atau eh, rambut atau eh, melemaskan atau apa, relaksasi daripada rambut. Ya, ini kemudian juga ada arteri vera, ya, kemudian di dalam sukutis ini ada corpus callosum ini, ya. Nah, ini ini dikatakan Pak Cini itu ada yang mengatakan masuk dermis, ada yang mengatakan subkutis, ya. Ini yang berfungsi untuk eh, apa namanya, tekanan tadi, ya, posisinya agak ke dalam. Kemudian sekarang ada folikel rambut. Folikel rambut itu ada beberapa jenis pada hewan, ya. Kalau pada manusia itu hanya ada yang di hidung aja, ya. Ya, tapi kalau pada apa namanya, hewan itu macam-macam, ya. Vibrissae yang ada di hidung, kemudian ada yang di mata, kemudian ada pili taktil ini, ya. Ini pili taktil ini cenderung di bawahnya langsung bersentuhan dengan saraf, sehingga apa namanya, di sini selain vibrissae, ya, vibrissae itu juga biasanya ada pili taktilnya kayak gini. Ini pili taktil nih. Ini kan berpengaruh kalau ada ujungnya itu ini biasanya jadi satu di sini, ya. Nah, itu biasanya kalau bersentuhan dengan sesuatu akan langsung membuat hewan itu apa, melakukan suatu reaksi. Ya, kemudian di mata ini sili mata, ya, silia, ya. Kemudian di hidung ini ada, di sini ada tragus, traki, ini silia, ada mata, ya. Ini silia. Bukan yang ini, ya. Bukan yang rambut mata, tapi yang ini. Yang di sininya. Ya. Jadi ya, bedakan dengan bulu mata. Kalau ini bulu mata, tapi kalau ini silia. Jadi ini silia, ini bulu mata, itu berbeda. Karena biasanya ini ada apa namanya, hubungannya dengan saraf di bawahnya. Ini adalah tragus, ya, traki atau tragus, ya. Ini banyak bulu di telinga. Ini adalah bulu mata, tapi kalau ini adalah silianya, ya. Silia ini eh, berpengaruh terhadap apa, kalau ada rangsang dia akan segera mengedip, ya. Ini tadi sudah kita bahas, ya. Nah, terus saja, ya, di struktur mikrorambut ada kutikula, ya, kemudian ada satando, ya. Ya, ini kemudian ini berisi pigmen, ya, rambutnya, kemudian medula, ya, juga pigmen dan juga berisi rongga udara. Sekarang pada dermis tadi kita jumpai, ya, salah satunya ini glandula, ya, glandula pada dermis kita jumpai eh, kelenjar, glandula ada kelenjar, ada sudorifera, ya, ada kelenjar keringat, kemudian ada kelenjar sebasea, kemudian juga ada tadi apokrin, ya, odorifera yang biasa berfungsi untuk bau, ya, yang karena dia mengandung feromon, ya, feromon itu suatu apa namanya, sekresi dari kelenjar di mana di dalamnya itu eh, mengandung hormon, ya, penanda wilayah tadi ataupun penanda menarik perhatian betina, ya. Nah, selain ini sedang Sudorifera sebasea pun apokrin itu juga pada yang betina kita jumpai, yaitu kelenjar mamaria, ya, kelenjar susu. Sudorifera, ya, atau kelenjar keringat ini biasa kita jumpai, ya, itu yang terlihat, ya, pada hewan. Kalau hewan itu agak berbeda, ya. Ini menyusui anak, ya. Nah, ini proses menyusui begini. Nah, ini nanti kamu seharusnya kalau ada ini saya bilang proses menyusui itu harusnya melihat bagaimana apa hewan itu menyusu ini, ya, proses menyusu dia nggak minumnya nggak gini. Kalau hewan, ya, hewan itu nyusunya gini. Ini terkait kalau kamu semester 1 tuh
tentang perkembangan dari rumen ya, rumen retikulum omasum. Maka kenapa dia harus menyusun modelnya begini? Saya nggak akan jelaskan, kamu belajar sendiri semester 1. Nah ini tadi kelenjar keringat ya, dia itu nggak terlalu berkeringat pada tubuhnya ya, nggak seperti manusia yang tersebar luas kelenjar kelenjar keringatnya. Tapi kalau pada hewan itu dia banyak berkumpul pada kalau manusia misalnya pada ketiak ya itu paling banyak ya ketiak terus di rambut itu juga banyak sebenarnya ya, tapi dia hampir menyeluruh ya. Tapi kalau pada hewan itu dia pada area-area tertentu saja kelenjar keringat itu tumbuh dengan maksimal. Misalnya yaitu pada sapi, pada nasolabialis, kemudian babi ya sama ini ya pada hidung juga, kemudian pada kuda itu biasanya pada bantalan teracaknya ya di kakinya itu banyak kelenjar keringatnya ya. Fungsinya apa tuh sebenarnya kelenjar minyak ini? Dia bersama-sama dengan sebaseum ini. Fungsinya adalah untuk mengatur suhu tubuh. Ya, ketika udara panas, ya, udara panas, maka dia akan mempertahankan suhunya agar tubuh itu menjadi lebih dingin dengan mengeluarkan keringat ya. Tapi pada suatu kondisi yang udara dingin maka dia akan mempertahankan apa namanya suhunya di dalam tubuh ya. Nah, sehingga dia tidak mengeluarkan panasnya karena kelenjar minyak itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan mengekskresikan cairannya itu adalah dalam bentuk panas keluar tubuh ya. Oh, nanti ini kalau dia mengeluarkan ya, nah, mengeluarkan ini kata tadi apa namanya rambutnya itu tidak berkontraksi. Ketika dia tidak berkontraksi, maka eh, pori-porinya itu menjadi apa melebar, maka di situ akan keluar minyaknya ya. Udaranya akan keluar, udara panas. Tapi pada kondisi tubuhnya apa namanya kondisi lingkungannya dingin, maka pori-pori akan menutup ya, akan tidak terjadi perpindahan panas dari dalam tubuh ke luar tubuh. Kelenjar apa namanya sebasea atau kelenjar lemak ini juga pada hewan dijumpai di infraorbital ya. Jadi di dalam eh, apa namanya di apa dekat mata ya di infraorbitalnya dan juga di antara jari-jari kakinya ya. Itu ada interdigitalnya. Kemudian sebagian tadi sudah ya muaran tadi di folikel rambut tadi ya fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit juga untuk eh, supaya bulunya nggak kering ya. Jadi sudah ada erektor pili ya, erektor pili eh, untuk menegakkan rambut tadi ya, misalnya pada kondisi dingin sehingga apa pori-pori pori-porinya menjadi tertutup. Apa namanya? Bentar. Kemarin sudah belajar ya semester 1, nggak usah semester 2 jadi saya nggak perlu untuk eh, tidak perlu untuk ini tidak perlu untuk apa ya mengulang kembali ya. Ini untuk menggerakkan kulit ya muskulus namanya aja muskulus yang ada di kutan yang ada di kulit berarti berfungsi karena otot muskulus atau otot adalah organ apa alat gerak aktif tentunya kemudian dia berfungsi untuk menggerakkan. Kemudian ada bursa kutanea yang merupakan juga derivat daripada integumen ya. Di sini kita lihat ada bursa kutanea ya. Contohnya ini misalnya
Nah, di persendian biasanya kebanyakan di persendian mengapa? Karena di sini apa di persendian itu kita jumpai apa tendon-tendon ya. Maka fungsinya ini bursa ini adalah untuk melindungi ya, melindungi. Misalnya ini adalah wilayah lutut ya, ini melindungi gesekan dari otot-otot ini ya, dengan tulang-tulang. Misalnya ini adalah os femur, os patella ya, supaya ini ototnya tidak bergesekan dengan tulang. Karena kalau lama-lama bergesek ini tentu akan terjadi iritasi pada tendonnya ya. Ini bursa ya, ada bursa ini. Ini sebenarnya semester 1 lihat di PAV ya. Ini bursanya ini berfungsi untuk ini melindungi ototnya. Ada yang eh, di bawah saja, tapi bisa juga sampai ke atas. Bila di atasnya ini juga ada tulangnya. Di tulang dia akan melindungi. Misalnya contohnya pada ini tadi, ada patella ya. Kemudian ini untuk vaskularisasi, inervasi dan apa sistem limfoidnya ya. Ini kita lihat vaskularisasinya ya. Ini dari seputan ya. Ini adalah arterinya membentuk plexus profundus ya sampai menuju ke ini dermis atau corium di sini ya. Ini pembuluh darahnya. Ini kalau ini plexus profundus, ini plexus subpapile ini ya. Ya, kalau ini di antara corium dan epidermis ya, di antara dermis dan epidermis ya. Kemudian juga ada vena ya. Ini ya, ini venanya juga ada ya di antara corium dan susus kutis ini juga di antara corium dan epidermis ya. Inervasi. Inervasi itu sudah masuk ke dalam subkutis ya. Ini masuk ini inervasinya ya. Ini inervasi, ini inervasi ya. Ini kan apa namanya tadi ada Corpuscle Meissner ya, Ruffini tadi ya. Ada Ruffini itu ada di ini ya. Ini adalah ujung sarafnya ya. Ya, ada Meissner ya, ada sentuhan ya. Kemudian ada Pacini, tekanan ringan ya. Ruffini, panas dingin. Ini ada di sini ya, ada Ruffini ya. Ada Krause ya. Kalau Meissner ini yang ini. Nah, di sini ini Meissner yang sentuhan ini di sini ya, di sini dekat di Meissner. Ya, kalau sini ada Ruffini ya, Pacini ya. Tekanan kuat tuh yang di sini, yang Merkel di sini ya. Tekanan ringan ada di sini ya. Nah, sekarang eh, komparasi integumen pada kuda, sapi, domba, babi, anjing, dan kucing. Sekarang kita berbicara tentang hewan kuda. Ada adan, aku tak berhenti.
kuda ini kulitnya lebih tipis dari sapi. Ya, makanya kalau ada orang bikin wayang kulit, itu biasanya kulitnya menggunakan kulit sapi atau kulit kerbau. Ya, karena apa? Karena kulitnya lebih tebal ya, kulit sapi. Makanya kalau kamu menyuntik, melakukan penyuntikan itu harus, kalau pada sapi itu pakai tenaga gini, picut gitu, sampai tegak lurus gitu ya. Jadi kalau kamu sudah belajar melakukan penyuntikan pada sapi, karena kulitnya itu lebih tebal ya. Situ ada kelenjar-kelenjar tadi sama ya. Kemudian juga di palpebreinnya itu juga kita jumpai kelenjar tarsal. Kemarin sudah belajar di mata ya, ada kelenjar tarsal di palpebreinnya. Kemudian glandula mamanya ada dua ambing ya. Ada dua, kalau sapi empat ambingnya ya. Bulunya keras kasar. Kemudian ada rambut pada kepalanya ya. Kemudian kan di lehernya itu ya, mulai kepala sampai leher ya. Kemudian di ekornya juga ada ya, namanya Cirrus caude, dan eh, di pada kuda-kuda yang digunakan untuk apa ya, melakukan kayak tari-tarian. Contohnya kalau kudanya apa itu, kita lihat adanya surenya di situ ya, ada sirusnya ya, namanya sirus metakarpus. Jadi di daerah metakarpusnya di bawah itu metakarpinya dijumpai sirus juga ya, juga bulu-bulu. Kemudian ada bursa kutaneus tadi sudah tadi sempat kita bahas ya. Ingat nggak bursa kutaneus tadi ya, untuk melindungi otot ya, terutama tendonnya ya, dari pergesekan tulang ya, itu biasanya dijumpai di olecranon dan calcaneus. Olecranon itu di mana? Di siku ya. Calcaneus itu di apa? Itu tumit ya. Nah, itu untuk apa, untuk menghindari apa, pergesekan ya, juga melindungi, yang jelas melindungi otot ya. Jadi ada pusat pada kuda, pada olecranonnya ya, dan di kalkineusnya, di tumitnya ya. Teracaknya eh, ya, kuda itu hewan yang berkuku ganjil ya, yang tumbuh adalah di gigi tiga ya, makanya dia yang kukunya itu ada di palang ketiga dari gigi tiga. Kemudian pada kuda kita jumpai yaitu chestnut dan ergot ya. Pada kuda dijumpai chestnut dan ergot. Apa itu chestnut dan ergot? Nah, ah, ya, ini ini adalah chestnut ya. Chestnut itu adalah kuku yang tidak tumbuh di wilayah metakarpal ya. Itu pada kuda. Kalau ergot ini ergot ya. Ada karpinya ya. Ini namanya ergot. Chestnut dan ergot. Nah, ini jadi masa tanduk chestnut ya, di permukaan medial ya. Nah, di wilayah medial dari os tarsi ya. Kalau ergot ini biasanya di daerah fleksi ya, apa, kaki ya. Nah, jadi kuda. Sekarang teracak. Teracaknya kuda ya. Ini adalah kukunya kuda ya. Eh, ini adalah kuku kuda ya. Nah, ini ini bagian yang berbatasan dari kuku dengan kulit ini disamakan dengan periopel.
ujung kuku namanya tuh eh, ini dinding ini namanya wall, ya, ya. Nah, kemudian kamu kalau pernah dengar ya yang istilah sol sepatu. Nah, itu ini daerah legoan dari kukunya kuda. Ini disebut dengan sol. Ya, ya. Kemudian yang ini yang kayak dua ini eh, apa ya? Ini. Nah, ini dinamakan frog. Ya, bahkan ini ada namanya frog ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah eh, digiti tiga dari kuda karena dia hanya tumbuh eh, apa namanya yang tumbuh adalah jari kakinya. Ya, ini digiti satu, digiti dua, dan digiti tiga. Ya, kita lihat ini adalah bagian ya yang banyak mengandung pembuluh darah. Ya, apa tadi bagian yang banyak mengandung pembuluh darah? Apa? Sukutan, ya, dan juga korium, ya, di antara dermis dan epidermis, ya, di situ ada pembuluh darah tadi. Kemudian di antara sukutan dan korium itu banyak mengandung pembuluh darah. Posisi di mana? Di sini. Ini adalah dindingnya, ya. Ini epidermisnya, ini kukunya, ini epidermisnya, ini korium yang banyak mengandung pembuluh darah. Oleh karena itu, ketika memasang apa ini namanya kuku kuda pelak ya, kuku kuda itu me, apa namanya me- memakunya itu dari sini ke sini, ya, gitu, dari sini ke sini, ya, dari sini bawah sini, kamu lihat ini pointernya ibu terus ke sini. Jangan ke arah gini makunya, makunya jangan gini. Kalau gini kena pembuluh darah, berarti berdarah. Maka itu kenapa butuh, ya, ya, dibutuhkan ilmu anatomi, ya, Menyesal gitu. Enggak sih. ya. Ini adalah eh, Ngapain? apa namanya Iya. dermis atau korium, ya, dan juga nanti Iya sih. langsung bawahnya adalah sekut. Tapi ini apa namanya di daerah sini ya sebutisnya itu Emang enak ah, makan nasi. tipis ya, tidak seperti di daerah lain yang ada tadi mengandung sebutisnya itu mengandung lemak atau apa enggak ya. Jadi ini pembuluh darah karena ini langsung ya. Habis ini dia kuku ya. Maka kalau ini caranya memasang apa tapal kuda itu ya gini arahnya. Nah, ke sini. Ya, makunya dari sini bawa ke atas tes gini ya. Nah, bukan gini, bukan merahnya gini. Kalau gini nanti berdarah ya. Ya, ini adalah apa namanya palang satu, palang dua, palang tiga dari digiti tiga. Kemudian di antara ini kita jumpai yaitu os navicular ya, yang berfungsi agar ininya enggak apa ya sebagai penopang ya dari eh, palang dua dan palang tiga. Dia enggak apa namanya ketekuk ya. Ya, ini tulang ketiga atau biasa disebut dengan os pedalang ya. Nah, ini adalah apa apa ini namanya Nana? Kapal kuda ya, kapal kuda, sepatu kuda. Ini ada lubang-lubangnya. Nah, ini caranya makunya gini tadi ya. Naviculara ini semester 2 nggak usah saya jelaskan lagi. Nah, sekarang teracak tadi ada periopel ya, batas paling luar dari kuku ya, atau teracak. Udah ada sorry batas ya, batasnya kulit dan dada. Kemudian ada paries, ini bagian yang cembung dari kuku tadi ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, sol, ada bar, ada frog tadi juga sudah saya jelaskan. Ya,
ini tadi banyak pembuluh darah dan saraf dengan sensitif tadi. Sehingga kalau waktu me- memaku tadi jangan sampai terkena itu ya. Tapi subkutisnya tidak terlalu ada tebal ya. Nah, ini sama dermisnya banyak pembuluh darah nih. Udah tadi. Ya ini tadi ya di paries bagian yang cembung ya. Ini kuarternya, terus tadi ini periopel ya, yang bentar kok nggak mau nyapa ini, loh, gitu. Gimana ini kok gini ya? Kenapa tadi kok tiba-tiba muncul itu ya? Ntar bisa muncul. Eh, Nah, ini periopel batas antara kuku dan kulit ya. Periopel ini dinding tadi, wall, ini sole ya, ini frognya ini frog. Ini sole dan frog ini bisa menebal, kuku ini juga bisa memanjang sehingga ini kalau pada kuda itu setelah beberapa bulan gitu dilakukan ini dikikis ya, dikikis, kemudian ini dipotong kukunya ya. Gitu ini adalah apa namanya dermisnya dan apa namanya dermis dan subkutisnya ini ya banyak sekali pembuluh darah itu posisinya di sini ya di sini makanya jangan sampai kena ya posisinya di sini sini ya ini batas yang antara kuku dengan apa namanya wilayah dermis yang banyak mengandung apa pembuluh darah disebut dengan zona alba. Ya, ini tadi Ascot, apa Chestnut dan Ascot tadi sudah ya. Vaskularisasinya dari ini kemarin sudah ya, digitalis palmaris terus ke sini ke kuku ini jadi arteri vena coronaria menjadi arteri circumflexa ya ini yang banyak pada wilayah dermis tadi ya pada wilayah dermis atau corium dan epidermis. Makanya ini tidak boleh kena ya kalau makunya gini. Ya, jadi kita harus palmaris. Sekarang sapi. Jangan lupa besok ujian. Iji. Kulit Tiba pada sapi lebih tebal tadi dari kuda. Ya, kemudian ada ini ya. eh, kelenjar keringatnya itu kurang berkembang kecuali di wilayah hidung. Makanya hidungnya sapi itu apa namanya basah terus gitu ya. Kemudian juga atas metatarsinya dan juga metakarpo palangea. Glandula sebasea juga ada sedikit. Kemudian glandula mame ya. Glandula mame yaitu dia punya 4 ambing. Kalau kuda tadi 2 ambing. Bulunya keras, ada ke kadang-kadang ada bulu pada sapi golongan apa itu ya. Lupa itu. Yang di dia apa punya poni yang keriting gitu, apa semental ya. Nah, teracak karena jarinya tumbuh adalah 2, yaitu di gigi 3 dan 4, maka teracaknya juga ada 2 ya, pada di gigi dan 4 tadi ya, pada palang ketiga ya. Eh, di gigi 2 dan 5-nya ini eh, mengecil ya, tapi kalau kan yang tumbuh itu jari ketiga dan empat ya. 2 dan 5 itu tidak ada. Kalau sampai ada harus dilakukan pemotongan atau yang disebut dengan declaw. Ya, ini pada anjing juga ada. Udah ini yang bisa dijumpai tanduk, tapi yang dibuang itu menjadi eh, tidak mempunyai tanduk. Ya, jadi kalau ada tulang ya, tapi dia tidak punya tanduk, ya itu bisa aja itu punya sapi, bukan punya daya karena adanya suatu apa genetik tertentu ya untuk menghilangkan tanduk tadi. Ya, kemudian juga dijumpai bursa cutaneus oleh Cranor dan Calcaneus ya di apa namanya siku dan di tibia.
Ini bedanya teracaknya sapi sama tadi teracak kuda. Ya, ini batas antara ini dengan kulit ini dan kuku namanya periopel, kemudian sama ya. Ini juga koronaria, ini solnya. Ini juga tetap bisa dilakukan pengikisan ya, potong kuku ya. Ini ada white zone-nya ya. Jadi white white zone ini kan pembatas antara yang apa namanya yang banyak pembuluh darah saraf itu tadi ya. Nah, jadi kalau sebisa mungkin jadi di luar, tapi Pak kalau kena white zone-nya masih nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ke wilayah apa namanya yang mengandung pembuluh darah dan saraf yaitu pada wilayah eh, dermisnya ya. Ini kondisi ini, nah ini white zone-nya ya, white zone. White zone ini wilayah yang banyak pembuluh darah dan eh, apa saraf. Terajak sapi tadi sudah, margo ini sudah. Teracak anak sapi. Pada teracak anak sapi di ujungnya itu dia mengandung suatu jaringan jaringan tanduk, tapi dia itu lunak. Ya berfungsi apa? Jadi ini kan jaringan tanduk yang kuat ya, kukunya ini. Ya, nah dia supaya melindungi rahim, ya melindungi rahim agar tidak terluka dari kuku rahimnya sapi, maka dia dilindungi oleh yang namanya soft horn ini. Ya, tapi ketika dia baru lahir dan bersentuhan dengan udara luar, dia akan langsung soft horn ini langsung mengeras. Ya, sekarang tanduk sapi kok masih banyak sih? Tak kirain dikit ntar. Oh, dikit kok. Tinggal dikit. Tanduk sapi. Tuh ya, ya tanduk sapi itu merupakan eh, apa ya jaringan tanduk ya jaringan tanduk yang eh, apa ini masih tulangnya ya tapi dia nanti bertumbuh makin besar ya itu dikarenakan ini nanti ada suatu lapisan-lapisan tanduk yang meliputinya itu makin lama makin banyak. Ini biasanya bisa berkaitan dengan umurnya ya. Tanduk ini ya ini adalah prosesus cornualisnya ya. Jadi eh, di sini ini ya tanduk ini kan merupakan eh, tulang ya ini tulang yang biasa disebut dengan prosesus cornualis ya merupakan penonjolan daripada os frontal yang dalam pertumbuhannya kemudian itu eh, dilapisi oleh lapisan tanduk tadi ya lapisan tanduk ini nah, ini tulangnya ya ini korium ya nah ini epidermis. Nanti dia ini epidermisnya ini mana sih? Loh, ada nggak? Ternyata nggak muncul. Ya. Nah, epidermisnya ini eh, aktif tumbuh, ya, aktif tumbuh, ya, epidermisnya ini tumbuh. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan umur. Jadi nanti kalau ada lingkaran makin tumbuh, makin tumbuh, itu biasanya dikaitkan dengan umur selain gigi, ya. Kamu kok diem saja? Nah, kok tak mood? Apa sih? Tadi ada sekarang belum Hah? muncul lagi tuh. Sampai sekarang? Barusan dok. Sudah? Belum. Hah?
Nah, Sudah. jangan drag. Alah, apa sih orang tua ini? Ini kelenjar keringatnya itu banyak ya. eh di metakarpa, interdigital ya. Terus kelenjar ininya lemaknya itu dia lemaknya banyak, tapi kelenjar lemak kulitnya itu sedikit. Jadi tidak ada dia untuk dikeluarkan gitu. Lemaknya disimpan saja ya. Glandula maminya itu 10 sampai 12 artinya jumlah daripada ambing itu eh, korelasinya adalah positif dengan jumlah anak ya. Jadi kalau glandula maminya jumlahnya 10 sampai 12 artinya anak yang lahir itu bisa mencapai 10 sampai 12 ya. Cuman kalau yang sebenarnya ya mungkin nggak sampai segitu ya. Biasanya separuhnya. Contoh manusia ya, tapi itu maksimal ya maksudnya yang bisa dikeluarkan. Contoh tadi kalau kuda anaknya eh, kambingnya dua belum tentu dia apa namanya beranak dua ya. Kalau beranak dua kuda itu biasanya menyebabkan induknya mati ya karena kesulitan dalam melahirkan ya. Maka dari itu dia biasanya ya anaknya hanya satu ya, kayak sapi itu juga biasanya satu ya walaupun ambingnya dua. Berbeda dengan apa namanya kambing ya. Ya, karena itu terkait anatomisnya, misalnya kalau pada sapi itu karena rumennya itu sudah memenuhi rongga tubuh bagian kiri sehingga apa namanya eh, itu pertama tentunya dia adalah eh, lambung apa namanya intermediate apa lambung peralihan ya lambung peralihan ya, tapi dia termasuk jenisnya tunggal maka ruangan di dalam eh, tubuhnya itu masih ada yang kulitnya lihat membentuk suki interseptik yang di situ sangat disukai oleh Stabilis dan Demodex untuk hidup di situ ya. Maka dari itu kasihan sekali apa ya jenisnya kayaknya puk gitu ya, puk ya. Itu kalau ada yang kemudian ada juga yang di aduh nggak tahu dikembangbiakkan anjing yang berlipat-lipat terus sebenarnya kasihan sekali ya. Bahkan sampai ke wajah-wajahnya berlipat. Itu kalau tidak jaga kebersihannya, maka di daerah suluk intersectingnya ya berlipat-lipat itu disukai oleh parasit Demodex dan Scabies ya. Nah, di daerah yang di suluk intersectingnya tadi itu banyak jaringan lemak ya adiposum ya banyak yang kemudian tadi menjadi lembab dan disukai oleh Scabies maupun Demodex. Kemudian pada babi ini banyak bulunya ya dibanding dengan kuda ya kuda kan halus enggak sapi juga enggak tapi dia ini eh, apa cenderung banyak bulunya ya dan apa cukup cukup apa kasar ya kemudian juga ditambahi ada bulu taktil teracaknya ada jarinya ada 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, derajatnya ada 4. Dia adalah berkuku genap. Tapi kenapa dia kok dimasukkan dalam haram ya? Karena dia bertaring. Jadi jangan apa namanya makan itu sembarangan. Itu pasti ada akibatnya dengan tubuh kita. Ya, sudah diberikan Tuhan peringatan itu sudah alhamdulillah ya, bersyukur ya. Jangan kemudian biawak dimakan sudah tahu ada taringnya dimakan. Nanti kena loh organ tubuhmu. Gitu ya. Buaya dimakan sudah jelas dia berkuku tajam.
berjari ganjil dimakan ya. Ayam itu jarinya 4 bukan 5 ya. Gitu ya. Tambah double, udah jarinya jarinya ganjil, giginya bertaring ya. Udah ya nggak usah dimakan, oh, ada taringnya. Kalau sapi, sapi itu gigi incisifusnya ya, gugu caninusnya itu nyamar, nyamar jadi gigi incisifus. Jadi nggak apa-apa itu karena dia rata ya. Jadi ada gigi taringnya menjadi gigi incisifus ya. Kemudian teracaknya 4, dia gigi 3 apa? Ini di sini ada apa ya ininya ini bantalannya ini cukup lunak ya. Anjing, nah anjing. eh Kalau ini eh apanya? Hidungnya babi itu disebut dengan rinarum. Kalau ini sama aja, planum nasal ya. Planum nasolabialis sama, sama juga pada sapi namanya planum nasolabialis. Tapi kalau ada itu namanya rinarum ya, nggak tahu karena bentuknya yang lucu ya. Kalau anjing ini ada nih, eh, kayak manusia ada sulcus nasalisnya ya. Anjing lucu ya, lucu coba lihatnya. Oh lucu ya. Ini ada sulcus nasalisnya. Ya, bulu ada pada anjing bulunya itu berkelompok ya. Bulunya nggak satu-satu, tapi dia berkelompok. Ya satu bulu primer itu biasanya eh, ditemani ya, ditemani atau 5 sampai 15 bulu. Nah, bulu sekunder di mana ketika dia itu makanya kalau kamu ada anjing atau kucing bulunya rontok itu biasanya itu nggak satu-satu. Tapi kalau kucing itu satu ya. Kalau anjing nih, jadi kalau dia itu rontok itu kayak segerembel gitu lah. Padahal ini sebenarnya adalah dikarenakan satu bulu primer ini dikitari oleh 5 sampai 15 bulu sekunder. Ya, bulu taktilnya ini karena tadi terhubung dengan di ujungnya ada sarafnya, ini sangat peka dan dia ada di daerah kening ya, di mentale, kemudian di banyak ya bulu taktilnya ada ya. Ini bulu taktil ini. Nah, ini bulu taktil. Nah, ini bulu taktil. Glandulanya, nah, pada anjing itu serumennya ini banyak. Kemarin sudah saya belajar tentang serumen atau cairan yang dihasilkan oleh telinga ya. Itu pada anjing itu eh, glandula seruminosanya ya itu menghasilkan serumen yang eh, seperti manusia ya. Jadi dia itu bisa menghasilkan ini apa namanya serumen ya. Kalau pada manusia itu kan telinganya kotor suka dibersihkan ya itu namanya serumen. Nah, pada anjing juga ya di telinganya itu kita jumpai glandula ceruminosa ya yang nantinya seperti saya katakan nanti kalau dia nggak dibersihkan pada anjing pada kucing dia akan menyebabkan sebagai tempat predileksi daripada kutu telinga. Apa kutu telinga? Coba. Apa kutu? Sudah belajar parasiter apa belum? Kalian sudah belajar parasit apa belum? Untuk kutu belum dok. Dalam? Saya tidur betul. Untuk kutu belum dok. Ya, kemudian juga di daerah eh, apa namanya teracaknya ya, ya, pada pulvinus digitalis atau pepetnya itu juga kita jumpai sama dengan pada kuda tadi ya ada glandula sudoriferanya ya. Kemudian pada palpebranya ada glandula tarsalis kemarin sudah. Terus nah ini di
sebelah anusnya daripada anjing kita jumpai yaitu glandula sirkum anal. Ya, tadi kalau eh, di tikus ada glandula perianal, ini kalau di anjing ada glandula sirkum anal ya. Dan juga ada lagi glandula paraanal ya. Di mana di situ nanti berfungsi tadi bisa untuk menghasilkan mensekresikan apa namanya semacam apa namanya feromon ya. Teracaknya 4 ya, ya. Ada digiti 2 sampai 4 dan jarinya dan eh, ada jari ke satu, ya jari ke satu itu tidak tumbuh sempurna, ya jari ke satunya tidak tumbuh sempurna, ya. Dan kalau dia mengganggu dilakukan pemotongan. Ya, sama dengan pada hewan apa tadi ya, sapi ya itu kita lakukan pemotongan pada aja ini. Kalau sapi tadi 24 enggak boleh ya. Kalau ada mereka dilakukan pemotongan atau disebut juga dengan istilah declaw ya, declaw ya. Nah, ini pada anjing. Anjing itu jangan dilakukan memotong kuku dan kucing juga. Hei, kalau kalian itu motong kukunya anjing atau kucing, itu coba lihat kukumu sendiri. Lihatin kukumu. Kamu lihat semua kukumu. Itu di daerah apa namanya pangkal kukumu itu kan ada kayak apa ya? Kalau ada yang kelihatan ya, pangkal kukunya itu berwarna putih gitu ya. Nah, itu adalah tempat dari pembuluh darah dan sarafmu. Kalau kamu lihat itu kayaknya melingkar gitu kalau ada yang kukunya kelihatan. Nah, itu kalau di situ terhadap yang tadi di koriumnya ya. Korium. Di korium. Apa korium itu? Der, dermis. Itu pembuluh darah saraf. Nah, itu jangan sampai dipotong kukunya anjing itu atau kucing sampai kena ya. Ini kalian lihat. Ini kalau kukunya hitam gini agak susah. Nggak kelihatan ini koriumnya ya. Ini mungkin ini dikit ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nggak gitu kelihatan kukunya. Nah, motongnya jangan kayak gini teman-teman gini ya. Nah, ini kena inilah sarafnya ya. Motong. Nah, ini yang dinamakan jari ke satu anjing yang mengalami pertumbuhan yang tidak apa eh, tidak ini bahkan jari keberapa ini ada 2 ini harus dilakukan pemotongan ya. Pertumbuhan jari pertama yang tidak tumbuh dengan apa yang seharusnya tidak tumbuh sempurna, dia mengganggu bahkan bisa apa namanya bisa bisa menembus ke dalam ini. Jadi kalau dia ini kemudian tumbuh terlalu apa terlalu besar, dia akan menusuk ke dalam. Ini dia akan menusuk ke dalam kukunya, ke dalam apa namanya tangannya. Ini kakinya ya. Maka itu dia harus dilakukan pemotongan atau declaw. Ya. Ini ya harusnya tumbuhnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini metakarpi ya. Ini pet ya. Pulvinus digitalis pada metakarpi. Ini bukan jari. Nah, ini jari sini harus dilakukan declaw atau pemotongan. Ini adalah glandula mami sapi. Glandula mami sapi ya. Sorry, glandula mami anjing. Ya, cukup banyak menandakan jumlah anaknya. Nah, ini saya katakan tadi pada kuku anjing, ya, ini adalah eh, apa namanya meta, eh, kok meta kan? Dikit, dikit, ya, palang, palang ya, palang, palang 3 dari dikiti. Nah, ya, ini ya yang merah, ya, yang merah ini adalah pembuluh darahnya. Saraf. Motongnya tuh di sini, Rek. Jangan di sini, Rek. Sakit ini, ya. Nah, di sini. Hah? Jadi berdarah nanti kamu motong di sini. Kamu mau tadi potong sampai kena.
apa pangkalnya kukumu kan nggak mau ya. Jadi kamu motong ya cukup di stratum corneum aja ya di apa kulitnya sini ya. Oke. Kemudian ini barang satu, dua, tiga, ini adalah telapak lemak. Ada kelenjar keringatnya, saya sudorifera, kemudian ini sebaseannya ya. Kalau ini pad sih, ini pulvinus digitalisnya ya. Pulvinus digitalis petnya ya. Dan di sini ada kelenjar keringatnya sama dengan pada sapi, kuda, kucing. Kucing, nah ini pada lehernya ini tubuhnya ini longgar ya. Namanya scruff ya, tangkuk scruff longgar. Ini untuk fiksasi handling ya, gondol anak kawin. Kemudian di wilayah abdomen itu kalau dia itu apa namanya sudah melahirkan itu juga terlihat ya, itu longgar ya. Ada longgar bekas melahirkan namanya dengan kantung primordial ya. Kemudian ada kucing ini mendengkur. Disebut dengan puring ya. Keracanya kaki depannya 5, sedangkan kaki belakangnya ada 4. Bentuk kukunya ini seperti sabit dan bisa keluar masuk. Dikarenakan karena ada ininya. Ada ligamentum digitalis dorsalis. Ya, dan ini tendo musculus flexor digitorum. Sudah belajar semester 2. Ini ya ada posisi relaksasi, maka kuku kucing itu akan masuk. Tapi ketika ini kontraksi, ya kontraksi, maka dia akan apa namanya menegang, maka dia akan keluar. Ini kontraksi, ini relaksasi, ini juga relaksasi. Ketika kontraksi, dia akan menarik ke sana, ini kontraksi ke sini yang tendo ligamentum, sorry, lendo musculus flexor digitorum ini. Dia akan kontraksi, di sini juga akan kontraksi. Ini menarik ke sana, ini menarik ke sini, maka akan terjadi pengeluaran dari kuku kucing. Ini adalah kantong primordialnya dari kucing yang sudah melahirkan. Ya, kuku ini tadi ya proses ketika relaksasi, maka ini ligamentumnya akan relaksasi. Ya, begitu juga tendon dari musculus flexor digitorumnya. Ini relaksasi nggak kelihatan. Ini ketika kontraksi, dia akan menarik ke sana, dan ini akan balik sini. Ini kondisi relaksasi, otot tendonnya juga relaksasi. Ini ketika apa namanya kontraksi ya, maka tendonnya ini akan ditarik ke sini, menarik ke sini, maka dia akan keluar di sini dan dipertahankan oleh ligamennya di sini ya. Sekarang ini apa? Integumen fungsinya tadi karena ada bantalan-bantalan saraf, maka fungsinya adalah memberikan informasi pada otak untuk eh, apa menerima rangsang ya, apakah itu sentuhan, tekanan, ya panas, dingin ya. Kemudian juga fungsi integumen bisa digunakan untuk manifestasi kesehatan karena apa? Misalnya kemarin apa pada mata itu apa yang bisa terlihat ikterosianosis itu apa? Pada mata bagian apanya? Bagian dari mata yang di dalamnya dari palpebre itu apa? Apa namanya? Dalamnya palpebre yang bisa dilihat itu harus mana? Loh? Saya ajar di kelas. Halo? Apa namanya? Halo? Mana namanya? Apa namanya? Hmm? Namanya apa? Apa namanya, nak?
yang untuk terlihat ikterus itu loh di mata. Nah, dalamnya mata kemarin apa namanya? Dalamnya palpebrae, palpebrae. Ya wis. Kemudian di kulit juga untuk sintesis vitamin D. Ya, untuk kulit juga integumen juga sebagai tempat reservoir daripada karbohidrat, protein, lemak maupun elektrolit. Ya, juga air. Kemudian juga meregulasi temperatur tubuh dengan keberadaan daripada pori-pori, kemudian apa namanya glandula subderifera, glandula sebasea, ya. Dan juga adanya erektor pili, muskulus erektor pili, ya. Apakah dia nanti akan menutup atau membuka dari pori-pori. Kemudian menghindari kekeringan dan dehidrasi tentunya juga untuk mencegah adanya suatu infeksi tentunya ya. Kemudian juga bisa identifikasi daripada ras suhu ya, oke, serta suhu ras ya, apa namanya, eh, ini masuk golongan fluidnya apa anjing apa ya. Glandula mame fungsinya untuk pakai nutrisi ya. Oke, kamu mau praktikum ya? Ya wis, nek kamu mau praktikum. Praktikum Iya apa? dong. Oh Virologi iya, dong. oh di mana yo?